Halo, kali ini kita akan mencoba metode cetak yang diberi nama Tindes Art. Kita akan mencetak di atas kertas karton yang tebal ini ya ukurannya. Nanti silahkan pilih kertas karton yang berbagai ukuran, Anda wajib mencobanya. Lalu kita perlu untuk punya roll, ini roll cat. Saya pakai ukuran 5 cm. Ini bisa dibeli secara online maupun di toko alat lukis. Selanjutnya yang tentu saja cukup penting selain roll ini adalah tinta cetak. Tinta cetak ini warna hitam, ukurannya 1/4 kg. Ini saya beli online. Kalau Anda mau beli, ini malah bisa mendapatkan 1 kg. Silahkan nanti Anda coba warna lain. Saya pakai warna hitam ya, ingat. Selanjutnya yang penting adalah sarung tangan karet supaya tidak belepotan di tangan. Lalu papan kaca atau papan plastik atau akrilik atau cermin. Silahkan, Anda juga bisa pakai tegel keramik ya. Bisa saling menggantikan. Silahkan Anda coba mana yang tersedia. Lalu kertas untuk uji coba sebelum nanti kita menerapkannya pada medium cetak. Ini kertas biasa. Yang penting juga adalah kain lap untuk membersihkan tinta. Lalu ada pensil B atau 2B. Ya, selain pensil ini, sebaiknya kita menghindari menggunakan pensil yang terlalu lunak atau malah yang terlalu keras. Ujung pensil juga sebaiknya tumpul untuk suatu alasan nanti. Ini saya juga menggunakan pensil yang tidak ada isinya atau sudah bujel gitu ya. Ini digunakan untuk menghapus tinta nantinya. Sendok ini digunakan untuk menggosok cetakan pada medium cetak. Anda bisa menggunakan sendok stainless steel maupun sendok kayu. Baiklah, langsung kita coba aja. Siapkan desain yang sudah Anda rancang sebelumnya dan gambarkan secara tipis pada kertas karton. Yang perlu kita lakukan adalah men-tracing ulang menggunakan pensil dengan sedikit penekanan pada kertas karton itu sesuai dengan desain yang kita buat. Ini ada contohnya. Dia kelihatan ya ada lekukannya. Ini juga Anda bisa melihatnya ada lekukannya. Nah, sementara ini karena dia tulisan harus di mirror atau kebalikannya. Ingat ya, harus di mirror. Seperti stempel kira-kira nanti. Kalau Anda pernah lihat stempel ya, selalu kebalikannya. Nah, sekarang akan kita coba aja ya. Ingat, ini diberi tekanan. Tujuannya apa? Biar dia ada lekukannya atau legoannya. Ya, ini seperti ini hasilnya. Anda perhatikan pada kertas karton ini, bagian yang timbul adalah bagian yang terkena tinta. Ya, sementara bagian yang tenggelam atau legok atau lekukan itu bagian yang tidak terkena tinta, yang akan menimbulkan guratan khas pada medium yang akan kita gunakan untuk mencetak dari cetakan ini. Sekarang kita terapkan tintanya. Oleskan sedikit pada kaca, permukaan kaca. Secukupnya saja ya. Lalu selanjutnya nanti kita ratakan dengan menggunakan roll. Ini perlu betul-betul rata ya. Hindari cat yang menggumpal, nanti akan merugikan hasil cetak itu sendiri. Nanti hasil cetaknya akan buruk. Setelah cukup rata, nanti ratakan pada bidang cetak atau cetakan itu. Ya, ini hasilnya seperti ini. Anda perhatikan, kadang ada bagian yang seharusnya tidak terkena tinta, tapi terkena. Jadi yang kita gunakan di sini adalah pensil untuk menghapus
tinta pada bagian yang seharusnya tidak terkena tinta. Anda bisa menggunakan pensil 2B normal. Anda juga bisa menggunakan pensil yang tidak ada isinya tadi, yang hanya ada kayunya saja. Ya, setelah dihapus nanti kita akan coba untuk mencetaknya pada medium. Pastikan ya sudah betul-betul terhapus, dan hati-hati saat Anda meratakan tinta tadi dengan roll, karena ada kelemahan yang paling penting dari karton, yaitu mudah mengelupas. Sekarang kita terapkan pada kertas. Siapkan kertas, dan ini kita tempelkan. Ini untuk uji coba ya. Siapkan sendoknya untuk menggosok cetakan pada medium. Setelah ditempelkan, kita akan balik perlahan-lahan, jangan sampai goyah atau geser. Nah, ini adalah cetakan sebelumnya. Jangan harapkan Anda bisa langsung mencetak dengan sukses. Pasti akan ada uji coba, banyak uji coba, trial and error gitu ya. Ini wajar. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya ini ya. Sekarang kita gosok dulu. Kita rasakan guratan tekstur pada cetakan pada medium kertas. Pastikan merata ya. Seperti ini. Kita buka pelan-pelan. Nah, ini hasilnya. Ya, seperti saya sampaikan tadi ya, tidak langsung bisa berhasil dan rata dan atau bagus, tapi kira-kira nanti seperti ini hasilnya. Tinggal Anda evaluasi pada cetakan berikutnya, mana bagian yang masih error. Saya juga sudah mencobanya ini sebelumnya pada gift box atau mungkin kotak makanan ini ya. Ini saya rasa cukup sukses dan cukup kelihatan menarik. Ini huruf ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, huruf itu harus di mirror atau kebalikannya. Ini cetakannya, lihat ya kebalikannya ya. Cukup menarik saya rasa. Saya juga perlu sampaikan di sini bahwa cetakan ini dapat digunakan ulang secara langsung. Caranya bagaimana? Ya sama dengan cara yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, tinggal meratakan lagi tinta ke permukaan cetakan. Hasil cetakan uji coba tadi bisa digunakan untuk evaluasi bagian mana yang masih belum sempurna. Masih ada yang bagian yang belum terkena tinta dengan merata. Itu nanti perlu menjadi perhatian ulang. Dan cetakan ini bisa digunakan bahkan ketika sudah kering nantinya. Tentu saja cetakan akan menjadi lebih kokoh atau keras dan mungkin akan mempengaruhi daya lekat tinta nanti pada cetakan saat Anda menggunakannya lagi. Di sini saya akan menunjukkan bahwa saya sudah mencobanya pada gift box yang berbeda. Permukaannya sudah berbeda ya. Karena permukaannya ini kardus, maka dia akan cenderung menimbulkan tekstur tertentu yang tidak bisa dijangkau oleh tinta itu maupun cetakan itu sendiri, karena memang jenis medium itu akan menentukan kualitasnya. Akankah ini tampak lebih artistik? Ya, ini saya tunjukkan ya hasil cetakan dari tulisan pizza yang mirror itu ya. Jadi begitulah kurang lebih hasil cetak dari metode yang dikenal dengan Tindes Art kalau di Jogja ya. Ini menggunakan kertas karton, tinta cetak, roll, dan kaca. Nah, sebelum saya lupa, ini saya sampaikan cara membersihkannya, yaitu dengan menggunakan minyak tanah, bensin, atau minyak kelapa, lalu diusap menggunakan kain lap. Ini ya sudah bersih. Itu saja. Selamat mencoba dan sampai jumpa.